Assalamualaikum. Jadi kalau dipikir-pikir nih, aku tuh sudah membiasakan anak-anakku mandiri dari mereka kecil. Salah satunya ketika sekolah, lulus SD mereka aku pesantrenkan, dan dengan pesantren ini mereka kan mandiri, belajar bagaimana untuk bersosialisasi, bagaimana untuk memaintain dirinya sendiri, seperti itu. Dan alhamdulillah, bismillah, untuk kuliahnya Daniel mengambil program beasiswa ke luar negeri yang insya Allah akan diterima ke Rusia gitu. Di kala usianya 16 tahun ini memang agak sedikit menyulitkan, terutama karena sulitnya persyaratan usia. Kemarin ke Hungaria tadinya harusnya persyaratan yang lain udah oke, harusnya udah bisa, udah lolos, tapi terkendala umurnya tidak cukup, yaitu yang salah satu menjadi penghambat gitu, usia. Karena Daniel ini masuk sekolah SD-nya dulu umur 4 tahun lebih 10 bulan, jadi ya, termasuk muda ya gitu. EQ, IQ itu harus seimbang. Karena IQ tinggi tanpa ada EQ itu tidak baik gitu. Alhamdulillah aku mendidikan anakku untuk menggunakan EQ mereka. Alhamdulillah sejauh ini yang aku lihat EQ dan IQ-nya bagus gitu. Contoh case ya, aku melihat Daniel ini sudah seperti cermin dari diriku sendiri gitu ya. Jadi tanpa perlu aku mencari tahu atau mengorek dalam dari Daniel, aku sudah tahu apa yang ada di hati dan pikirannya Daniel gitu. Sampai mami tahu kok kamu gini-gini kan gitu. Kadang dia sendiri yang terpesona, kadang aku juga yang terpesona bahwa apa yang aku katakan itu benar ya. Dan memang mungkin feeling seorang ibu itu kuat ya gitu ya, kontak batin ya. Yang pasti komunikasi di antara kami sangat baik gitu. Karena aku membiasakan anak-anakku untuk everything selalu bercerita sama maminya, sharing apapun itu yang terjadi gitu. Gimana caranya agar anak-anak bisa sharing ke orang tuanya dengan nyaman? Kita sebagai orang tua memberikan contoh gitu. Jadi aku kalau ada apa-apa tuh aku sharing sama mereka. Mami itu gini loh gitu. Mami itu ada kejadian gini loh gitu. Everything aku share sama mereka gitu. Dan lalu aku membuat komunikasi itu dengan cara, terus kalau mami di posisi ini ya gitu, menurut AA atau adik harusnya mami gimana nih gitu, pendapat kamu gimana gitu. Ya untuk mengakrabkan, kadang memang aku berbicara lu gua sama anak-anak gitu ya, tapi tetap rasa hormat anak-anak itu harus ada, respect terhadap orang tua harus tetap ada. Bagaimanapun mereka dekat, tapi respect terhadap kita sebagai orang tua harus tetap ada gitu. Adabnya harus ada gitu. Dan
dari kehidupan inilah kita bisa menerapkan adab yang baik seperti apa. Contoh-contoh adab itu harus kita perlihatkan dan kita diskusikan. Kenapa kita harus menjadi manusia beradab? Kenapa kita harus memanusiakan manusia? Kenapa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan? Gitu. Ya, ada psikolog yang berkata bahwa anak-anak yang suka bermain game, terus yang game addicted ya gitu, karena mereka fatherless, tidak dapat kasih sayang atau attention dari ayahnya gitu. Mungkin ya benar gitu ya, tapi mungkin ini untuk case yang dimana orang tuanya lengkap. Tapi untuk yang orang tuanya seperti aku, seperti anakku yang orang tuanya divorce, kalau bahasa anakku, papinya anak-anak ini pindah server gitu ya. Itu menjadi tugas seorang ibu, seorang mami, bagaimana untuk dapat berkomunikasi dengan baik, dengan sharing dengan baik dengan anak-anak. Nah, karena ya baik lagi, semua dengan komunikasi, dengan sharing itu bisa menjadikan semuanya terbuka gitu. Contoh kehidupan yang kita alami pun kita sharing aja sama anak-anak gitu. Seperti aku bilang sama anak-anak, kita ini dibentuk oleh lingkungan, tapi bagaimana baik atau buruknya lingkungan itu kita yang menentukan, kita yang memilih gitu. Sampai aku contohkan, kenapa mami berteman dengan si ini, kenapa mami tidak lagi berteman dengan si ini gitu. Karena ternyata dari pengalaman mami, experience mami, bahwa si orang ini begini, ininya efeknya seperti ini. Pendewasaan seseorang itu ya dari pengalaman hidupnya, tapi bisa juga dari pengalaman hidup orang lain. Jadi sharing tentang kehidupan orang tua kepada anak itu juga baik. Anak bisa mengetahui apa yang pernah dialami orang tuanya, apa yang baik dan apa yang mesti tidak dilakukan. Seperti itu aja sih gitu. Sharing pagi ini ya, karena aku sedang dalam perjalanan. Jadi nanti kita sambung lagi ya.